Nama saya Rati Wayuning Astuti dengan NIM D22 2020 03084 akan menjelaskan tentang dinding saluran pencernaan tubular terdiri dari 4 lapisan konsentris. Yang pertama, A. Lapisan mukosa terdiri atas 1. Epitel. Biasanya berupa kuboid sederhana atau epitel kolumnar sederhana. Fungsi sekretory di lambung dan absorpsi di usus halus dan usus besar. 2. Lamina propria yang terdiri dari jaringan penyambung jarang yang akan kayak pembuluh darah, kapiler, dan limfa, dan sel-sel otot polos. Kadang-kadang mengandung juga kelenjar-kelenjar dan jaringan limfoid. Yang ketiga, muscularis mucosa. 1. Biasanya terdapat ganda otot polos. Yang kedua, lapisan dalam otot polos yang berorientasi sirkular. Yang ketiga, lapisan otot polos berorientasi longitudinal. Dan yang terakhir, kontraksi menyebabkan gerakan lokar di mukosa. B. Submukosa. Yang pertama, lapisan jaringan ikat. Yang kedua, mengandung pembuluh darah besar dan pembuluh limfatik besar. Yang ketiga, mengandung plexus saraf submukosa atau Meissner. Yang keempat, mengikat mukosa ke muscularis externa. C. Muscularis atau lapisan otot tersusun dari 1. Sel-sel otot polos. Berdasarkan susunannya dibedakan menjadi 2 sublapisan menurut arah utama sel-sel otot, yaitu sebelah dalam atau dekat lumen, umumnya tersusun melingkar atau sirkuler. Kemudian pada sublapisan luar, kebanyakan memanjang atau longitudinal. 2. Kumpulan saraf yang disebut plexus meenterik atau Auerbach yang terletak antara 2 sublapisan otot. 3. Pembuluh darah dan limfe. D. Serosa atau adventitia merupakan lapisan tipis yang terdiri atas 1. Jaringan penyambung jaringan yang akan kayak pembuluh darah dan jaringan adiposa, dan 2. Epitel gepeng selapis atau mesotel. E. Kontraksi menyebabkan peristaltik. Kemudian penyakit pada sistem digestif. Yang pertama, gastroenteritis. Gastroenteritis merupakan penyakit infeksi pada sistem pencernaan yang menyerang lambung dan usus. Penyakit ini dikenal juga sebagai flu perut atau muntaber. Semua orang dapat mengalaminya, tapi anak berusia di bawah 5 tahun biasanya lebih rentan. Penyebab utama flu perut adalah infeksi rotavirus dan norovirus. Selain itu, penyakit pada sistem pencernaan yang satu ini juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit Giardia, serta zat kimia beracun yang terdapat dalam jenis jamur tertentu. Sebagian besar kasus muntaber yang disebabkan oleh virus tidaklah berbahaya. Namun, pulih dalam beberapa hari hanya dengan beristirahat, makan makanan yang lembut, dan minum banyak air untuk mengganti cairan yang hilang. Tetapi penyakit ini bisa menjadi berbahaya jika pasien mengalami dehidrasi parah karena tidak mendapatkan cukup cairan. Pasien yang menunjukkan ciri-ciri dehidrasi parah harus segera mendapatkan penanganan di rumah sakit. Yang kedua, diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita diare, di mana salah satunya yaitu karena penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman. Sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali, serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Jika feses penderita bercampur dengan nanah atau darah, maka gejala tersebut menunjukkan bahwa si penderita mengalami disenteri, yang mana gangguan itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar orang yang menderitanya. Yang ketiga, MAH. Sakit MAH atau dispepsia adalah gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Di antaranya adalah luka terbuka pada lapisan dalam lambung atau tungkak
lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping penggunaan obat antiinflamasi non-steroid, OAINS, dan stres. Gejala sakit MAH, sebagian besar sakit MAH bersifat ringan dan dapat ditangani tanpa perlu berkonsultasi ke dokter. Namun, segera temui dokter jika sakit MAH terjadi secara menerus-menerus atau disertai gejala seperti muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.